Di kesempatan kali ini kita akan membahas, aku akan memakan beberapa materi mengenai relative pronoun. Jadi relative pronoun ini adalah salah satu dari ke-8 part of speech, yaitu di bagian pronoun. Fungsinya adalah menghubungkan dua kalimat yang menggunakan noun atau kata benda. Nah, relative pronoun ini dibagi menjadi 5. Jadi relative pronoun ini dipecah menjadi 5, yaitu yang pertama ada who, whom, whose, which, and that. Nanti kita akan bedah dari kelima ini apa sih yang berbeda dari kelima relative pronoun ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu who. Who di sini bukan bermakna siapa. Who di sini adalah yang. Semua dari relative pronoun kelima dari relative pronoun ini mempunyai arti yang. Who di sini digunakan untuk menggantikan subjek orang. Nah, fungsinya adalah menggantikan subjek orang. Who di sini digunakan sebagai konektor atau kata hubung ketika ada subjek yang itu berupa orang atau manusia. Contoh di sini aku contohkan ada dua kalimat. Nah, kita akan menggabungkan dua kalimat ini. Dua kalimat ini akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Kalimat yang pertama, the kid is funny. Kalimat yang kedua, he goes to school with me. Nah, dari kalimat 1 dan 2 ini ada subjeknya masing-masing ya. Jadi kalau kita jadikan segala satu kalimat menjadi the kid is funny, he goes to school with me. Anak itu lucu, dia pergi ke sekolah bersamaku. Seperti itu. Nah, gimana cara kita menggunakan pengaplikasian dari relative pronoun ini? Caranya adalah kita lihat subjek yang ada di antara dua kalimat ini. Biasanya dipisah dengan menggunakan koma. Kalau itu dalam bentuk kayak gini ya. The kid is funny, he goes to school with me. Nah, yang merupakan subjek di sini yang mana? Yang merupakan subjek adalah the kid dan he. Nah, kata he di sini, he goes, klausal dari he goes to school with me. Dia ini merujuk kepada si the kid tadi. Jadi koma ini sebagai penjelas bahwa si he goes to school with me ini adalah the kid. Jadi kalau kita jadikan ke dalam bentuk pronoun, relative pronounnya adalah the kid. Nah ini ya, the kid. Kita bisa the kid, kita potong. The kid, who kita masukkan dari kata relative pronounnya, who goes to school with me is funny. Jadi the kid ini kita pisah, kita masukkan kata who-nya, lalu kita gabungkan kalimat 2 dan kalimat satunya. Jadi the kid who goes to school with me is funny. Gitu. Nah, di sini ada note ya. Who ini selalu diikuti oleh kata kerja atau verb. Kenapa? Karena who di sini sebagai subjek. Subjek itu harus digandeng, harus diikuti oleh verb. Sehingga who di sini harus disambung dengan verb tadi. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh yang lain. I see a man. The man hits the car. Nah, I see a man. The man hits the car. Kita udah lihat di sini ada subjek dan subjek. Nah, aturannya, aku lupa menjelaskan tadi, kalau aturan dari menggunakan relative pronoun itu adalah subjek yang digunakan. Nah, kembali ya, maaf. Subjek yang digunakan antara the kid dan he, kan ada dua subjek. Subjek yang harus kita gunakan itu adalah subjek yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita, contoh deh, kita gunakan subjek yang pertama, the kid. Nah, the kid kita ganti menjadi who. Who is funny, the kid goes to school with me. Nggak nyambung. Itulah kenapa kita harus selalu menggantikan kata subjek di sini, kata he di sini, dengan kata who. The kid is funny, the kid who goes to school with me is funny. Jadi gitu cara makanya. Kita lanjut ke contoh yang lain ya. I see a man tadi. Kalau kita gabung menjadi bentuk yang biasa sebelum kita aplikasikan seperti ini. I see a man, the man hits the car. Nah, the man
subjeknya di sini kan ada dua, ada I dengan the man. Nah, keduanya ini kita compare, kita gunakan ke subjek yang kedua. Menjadi I see the man who hits the car. Tunggu dulu ya. I see the man who hits the car. Titik. Nah, semudah itu untuk mengaplikasikan bentuk dari relative pronouns who. Contoh lain di sini adalah, do you know the people who live in the White House? Nah, apakah kamu tahu orang yang tinggal? Nah, kata who di sini dia ini menjelaskan kata the people. Oh, ternyata the people ini adalah orang-orang yang tinggal di dalam White House. Seperti itu. Contoh lain yang kedua di sini ada I talked to the woman who was sitting next to me. Nah, aksi yang dilakukan. Nah, ini kan ada who was sitting next to me. Nah, yang sedang ada di sebelah kita itu siapa? Ya, kata sebelum konektor atau kata hubung ini, kata hubung dari relative pronoun ini yaitu the woman. Yang ada di sebelah kita adalah the woman. Gitu. Contoh yang terakhir, people who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Orang-orang yang mendengarkan musik yang terlalu keras akan mengalami gangguan pendengaran, itulah artinya, atau tuli. Nah, yang kena dampak, yang suffer dari gradual hearing loss ini siapa? Yaitu the people. People ini yang mana? People yang who listen to the very loud music. Nah, jadi itu. Jadi kata hubung yang dimaksud di sini adalah kita menyingkat dua subjek itu menggunakan kata hubung dari relative pronoun tadi, yaitu who. Lanjut ke penjelasan kedua, itu whom. Whom di sini digunakan untuk menggantikan objek, bukan beda ya. Nah, sama penggunaannya seperti who tadi. Kita lihat di sini kalimatnya, the man gave me some money. Kalimat yang kedua, I helped him. Kalau kita gabung nanti jadinya seperti ini. The man give me some money. I helped him. Nah, yang sedang melakukan aksi, yang sedang di sini subjeknya the man subjek. Karena kita bahas tentang objek, maka di sini subjek dari objek itu sendiri adalah me dan him. Nah, yang sedang melakukan aksi di sini bukan si the man ini. Yang sedang melakukan aksi adalah kita, adalah saya di sini. Di dalam kalimat ini adalah saya. Saya yang menolong dia. Saya menolong dia. Nah, ini masuk ke dalam konteks past tense ya di sini. Jadi, jika kita gabung kalimatnya di sini menjadi the man whom I help give me some money. Jadi sama penggunaannya. The man kita pisah dulu, kita masukkan kalimat keduanya, kita masukkan relative pronouns dari whom ini, the man whom I help him, baru kita masukkan ke kalimat yang pertama. The man whom I help give me some money. Nah, kalau di who tadi kita tahu bahwa who selalu diikuti oleh kata kerja atau verb, maka whom di sini selalu diikuti oleh subjek. Nah, selalu diikuti oleh subjek. The man who I help. Whom di sini sebagai objek. Whom di sini menerangkan kata siapa yang sedang melakukan aksi. Yang sedang melakukan aksi adalah saya yang sedang menolong, yang telah menolong orang dan dia memberiku beberapa uang. Whom di sini selalu diikuti oleh subjek. Nah, subjek dulu baru kata kerja. Kalau di who tadi kita konektor dulu atau kata hubungnya dulu selalu diikuti oleh verb. Jadi gini, kalau who selalu diikuti oleh verb, maka whom harus diikuti oleh subjek dulu baru verb. Seperti kalimat di sini, whom I help. Subjeknya dulu baru kata kerjanya. Seperti itu. Ada yang mau pulang kah? Atau ada yang belum paham dengan who dan whom tadi?
intinya dari who dan whom tadi, cara kita membedakan who dan whom ini, kita lihat cara penggunaannya aja. Nah, ini dua kalimat ini, the boy is crying, I met him yesterday. Jika kita gabungkan dua kalimat ini menjadi the boy is crying, I met him yesterday. Kalau kita gabungkan jadi gimana ini? Kita gabungkan adalah the boy whom I met yesterday, is crying. Gini ya. Nah, gitu. Karena ini dalam bentuk objek, maka yang whom ini ya menjelaskan siapa yang sedang melakukan, siapa yang melakukan aksi, siapa yang menerima aksi. The boy. The boy ini yang menerima aksi dari I met yesterday, dari apa yang subjek, apa yang kita lakukan. Contoh lain di sini ada the man whom I met was friendly. Nah, kata the man di sini, dia itu dijelaskan sebagai objek karena yang sedang melakukan aksi adalah I met. I di sini menjelaskan I met. Awal mula cerita ini dimulai dari I met. Jadi the man who I met was friendly. Orang yang aku temui sangatlah ramah. Contoh kedua, the people whom we visit gave us tea and snacks. Nah, the people di sini whom we visit gave us tea and snacks. Yang the people yang sedang kita kunjungi, ya, artinya begitu. Orang-orang yang sedang kita kunjungi memberi kita teh dan snacks. Dan terakhir, the children whom we watch in the park were feeding ducks in a pond. Anak-anak yang sedang kita lihat berada di taman memberi makan bebek di kolam. Nah, yang dikenai aksi siapa? Yang dikenai aksi adalah we. Kita yang we watch, yang sedang memberi makan, yang sedang we watch in the park were feeding. Nah, yang sedang dikenai aksi atau yang menerima aksi adalah the children. Gitu. Kita lanjut ya ke penggunaan yang ketiga. Penggunaan ketiga di sini adalah whose. Whose itu digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Biasanya kita gunakan kalimat ini untuk kalimat seperti barangnya, laptopnya, gitu, bukunya, nah, yang mempunyai arti kepunyaan. Digunakan untuk berfungsi untuk menggantikan possessive pronoun. Possessive pronoun di sini adalah kata yang kita gunakan untuk memberi keterangan bahwa itu kepemilikan kita, seperti ours, mine, his, theirs, itu masuk dalam possessive pronouns. Contoh ya di sini langsung, Anna is married to a woman whose father is the Ministry of the Economy. Nah, father is the a man di sini, a man ini kita artikan dulu ya, Anna menikahi laki-laki yang mana ayahnya adalah seorang menteri ekonomi. Nah, whose ini memiliki kedudukan sebagai kepunyaan dari a man. Nah, yang bapaknya adalah menteri ekonomi adalah a man. Contoh kedua, the man whose car was stolen called the police. Nah,
benda dari car ini yang mempunyai car ini adalah the man whose car was stolen called the police. Orang yang punya mobil yang sedang diculik sedang memanggil polisi. Dan itu terakhir, I know girl whose brother is a movie star. Aku tahu seorang perempuan yang saudara perempuan itu jadi punya saudara perempuan itu adalah artis film. Nah, di sini ada notes bahwa who selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Nah, dilihat di sini ya. Jadi kepunyaan itu harus diikuti oleh kata benda atau noun. Di sini ada father, car, brother, ini termasuk kata noun, kata-kata kepunyaan. Lalu keempat di sini ada which. Whose tadi udah ya, jadi menerangkan kepunyaan. Ya. Lalu kita lanjut ke which. Digunakan untuk menggantikan subjek maupun objek. Bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan atau non-human. Contohnya di sini, do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Nah, ini untuk contoh yang barang. Untuk contoh yang peristiwa, I want to go to the place which remind me of my parents. Lalu untuk yang hewan, Dila adopt a kitten which is being thrown away by its previous owner. Nah, ketiga kata ini, nih, which ini digunakan untuk menerangkan keterangan secara lebih spesifik gitu. Do you still have the dress? Nah, seharusnya ini sudah selesai, cuma di sini lebih dijelaskan which yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu. Jadi itu untuk menjelaskan keterangan lebih lanjut mengenai the dress. Sama dengan 2 contoh yang lainnya, the place pun juga yang mengingatkan kepada orang tuanya. Yang terakhir, Dila mengadopsi a kitten, anak kucing yang sedang dibuang atau ditelantarkan oleh pemilik sebelumnya. Yang dikenai keterangan lebih lanjut itu adalah ini, kata sebelum konektor atau ini kata penggunaan which ini adalah yang dijelaskan. Jadi a kitten, the place, the dress itu mempunyai makna yang lebih spesifik setelah kata konektor ini, setelah kata which di sini. Lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu ada that. Dan di sini digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek yang bersifat netral. Nah, bersifat netral di sini maksudnya adalah kita bisa menggunakan kata that ini bisa kita gunakan selain dari kata yang udah jelas tadi, yang dari relative pronoun sebelumnya, yaitu who, whom, which, that, which, whose, itu bisa kita gunakan dengan that. Contoh di sini, the song that you heard yesterday is a new song from our next album. Ya, the song that you heard. Nah, kata that ini menjelaskan terusan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Kata ada di sini itu menjelaskan benda apa yang sedang diomongin gitu. Jadi dan ini menjelaskan kata yang sebelumnya. Nah, the song kata menjelaskan the song yang sedang dikeluarkan kemarin itu adalah album kita selanjutnya, seperti itu. Contoh kedua di sini ada the person who baked the cake for me is my good friend. Nah, ini contoh untuk yang who ya. Ini contoh yang who kita ganti ke dalam bentuk that. The person that baked the cake for me is my good friend. Jadi penggunaan that ini bisa kita gunakan
secara cuma-cuma gitu. Kita bisa langsung tidak tidak me, tidak memikirkan ini harus menggunakan whose atau who, kita bisa langsung taruh that ini ke dalam kalimat itu sendiri. Jadi contoh di sini yang terakhir ada the jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Nah, sebenarnya di kata ini kita bisa menggunakan that ini menggunakan kata which. The jacket which I bought from the local market yesterday. Nah, itu lebih jelas spesifiknya. Lebih jelas spesifiknya daripada that. That ini bersifat netral. Biasanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Biasa obrolan ini daily activity seperti itu. Selain yang udah aku jelasin tadi, dari sini bisa menggunakan atau mengganti relatif pronoun yang sudah kita jelasin tadi ya, mulai dari whom, what, whose atau which, mau itu dalam bentuk subjek ataupun objek, itu menjelaskan orang ataupun benda, itu bisa kita gunakan kata dari sini. Gampangannya, dari sini memiliki fungsi sama seperti pronoun lainnya. Jadi pronoun dari sini sangat karena ini bersifat netral, maka sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam academic writing. Misal katakanlah kita tes IELTS atau SIMAK UI misalnya, kan ada esai itu. Nah, kalau kalian mau nilai kalian lebih unggul atau lebih lebih banyak poinnya, itu jangan menggunakan kata ini, jangan menggunakan kata that, karena kata that di sini bersifat netral. Dia itu tidak menjelaskan, dia itu bersifat umum, tidak menjelaskan secara spesifik tadi. Itulah kenapa kalau kita sedang menulis atau kita sedang menulis esai, itu kita dianjurkan untuk menggunakan keempat relatif pronouns tadi, yaitu who, whom, whose atau which, karena itu lebih jelas atau sifatnya lebih spesifik. Jadi barang atau apa yang kita jelaskan itu lebih jelas, sifatnya lebih jelas daripada kita menggunakan that. Oke, dari kelima tadi, kira udah paham ya ini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan atau nanti kita bahas bareng-bareng. Untuk sekarang kita akan latihan dulu ya, latihan di relatif pronoun exercise di sini. Ini bisa kalian kerjakan ya, jadi 10 soal, kukira 10 menit cukup lah ya. Satu soal atau menit bisa lah, kan cuma tinggal menentukan ini who atau whom atau yang lainnya. Silakan.
Sudah 2 orang ya yang menjawab ya. Kiyomi sama ini Deux. Susah banget namanya ya. Udah nggak ada lagi kayaknya ya. Udah kita bahas ya. Jadi yang pertama, the student bla 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 came. The student bla 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 came to the class, miss the quiz. Jawabannya apa nih kira-kira? Jawabannya adalah who. Kenapa who? Karena setelah bla bla ini adalah kata kerja. Nah, sebelum kata kerja itu kan pasti subjek. Yang subjek itu adalah relative pronoun yang who tadi. Jadi jawabannya benar adalah who. Lanjut ke nomor 2 ya. Do you know the boy bla 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 is talking to Anita? Jawabannya adalah who. Sama, cuman karena ini dalam konteks yang diajak bicara, siapa yang diajak bicara gitu kan. Jadi dia menanyakan siapa, bukan arti yang ya, tapi di sini ditanyakan siapa. Do you know the boy who is talking? Yang siapa yang bicara dengan Anita. Ketiga, there is the man bla 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 car was stolen. Ini udah pernah tadi ya di contoh penggunaan whose, bahwa kalau ada sebelum atau sesudah dari bla bla ini adalah kata noun atau kata benda, maka itu adalah kepunyaan, udah pasti kepunyaan. Jadi di sini jawabannya adalah whose car was stolen. Keempat, the lamp bla 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 I bought is beautiful but quite expensive. Jawabannya adalah yang, karena ini menjelaskan kata the lamp ini. Dia menjelaskan lebih rinci mengenai the lamp, sehingga jawabannya ini bisa menggunakan that. Seharusnya semua jawabannya bisa menggunakan that, tapi karena di sini kita meminta jawabannya lebih spesifik, maka kita menggunakan keempat relative pronoun itu. Kelima, Miss Laura is the teacher bla 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 class I enjoy most. Miss Laura is the teacher whose class I enjoy most. Kenapa kok nggak pakai ini whom? Karena di sini kelasnya siapa? Kelasnya Miss Laura ini. Jadi di sini bukan sebenarnya bisa menggunakan whom, tapi karena ini setelah whose ini adalah kata noun atau kata benda, maka kita lebih baiknya menggunakan whose. Nomor 6, my mother is a person bla 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 I admire tremendously. Jawabannya adalah whom. Udah jelas ya. Karena ada subjek. Tujuh, Mary and Luis Escobar still keep in touch with many of the students bla 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 they meet in their English class 5 years ago. Jawabannya whom. Karena setelah bla bla ini adalah subjek. Mudah ya cara menentukan jawaban di antara who atau whom, which atau that. Delapan, the couple bla 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 I invite to dinner at my home were 2 hours late. Sama ya seperti yang di atas. Jadi kalau udah diawali dengan subjek itu udah pasti pakai whom. Nomor 9, I like the people bla 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 sat next to us and at the soccer game. Jawabannya adalah who, karena ini kata kerja. Gampang lah ya. 10 ini adalah which. The river bla bla which flows through the town is polluted. Karena menjelaskan lebih lanjut atau lebih jelas, lebih spesifik dengan ini keterangan the river. Jadi mudah aja ya cara membedakannya.
Jadi bisa aku simpulkan gini ya. Jadi kalau who ini udah aku taruh note di sini. Kata kuncinya adalah setelah who itu pasti kata kerja atau verb. Kalau whom itu setelah whom pasti subjek dulu baru verb, itu whom. Itu satu pasangan udah what who dan whom itu udah gampang kita prediksi jawabannya apa. Ini berdiri whose karena kepunyaan. Oh, kalau sudah bla 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 itu noun atau kata benda, maka itu udah pasti whose, kepunyaan. Which dan dia juga sama. Kalau which ini ngasih info tambahan, sedangkan kalau that ini menjelaskan kata sebelum that. Jadi misalnya the song. Nah, kata setelah that ini menjelaskan merujuk kepada ke the song ini tadi. Itu ya. Jadi intinya that itu ngasih tahu hal apa sih yang sedang diomongin atau benda apa yang dibicarakan. Tuh that tadi. Udah ya, itu aja. Terima kasih banyak. Jadi gampang lah ya untuk membedakan mana whom, kapan kita menggunakan who, kita menggunakan whom, whose, which, atau that tadi. Jadi kelima unsur itu pasti mungkin akan keluar di soal-soal UTBK nantinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikan tadi ke soal-soal. Semoga ya sama-sama. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Itu diisi juga ada survei yang harus kalian isi buat feedback aku ke depannya. Yang mau TBK terus semangat ya, semoga besok ketika menjalani tes diarahkan ke jawaban yang benar. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Kalau itu udah ya, aku tutup sampai di sini, kurang lebih